Oke, di sini kita akan coba praktekkan cara membuat redundancy pada gateway. Oke, di sini saya akan menggunakan gateway load balance protokol pada router Cisco. Untuk redundancy protokol sendiri di Cisco memiliki tiga komponen. Pertama adalah HSRP, kedua PRRP, ketiga GLBP. GLBP adalah Gateway Load Balance Protocol. Ini adalah protokol proprietary-nya Cisco, jadi hanya ada di Cisco. Kemudian ini juga port standby router protokol. Ini protokol proprietary-nya Cisco juga, jadi hanya ada di Cisco. Dan untuk yang PRRP ini adalah open protocol, jadi semua vendor router saat ini memiliki fitur PRRP untuk redundancy atau failover high availability gateway. Ini adalah virtual router redundancy protocol. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan dengan menggunakan GLBP, Gateway Load Balance Protocol. Perbedaannya adalah HSRP hanya melewati traffic yang melewati protokol redundancy itu hanya kepada satu aktif router ya, dan standby router hanya sebagai standby saja. PRRP pun sama seperti HSRP. Nah, untuk GLBP ini, Gateway Load Balance Protocol ini, traffic bisa melewati kedua router forwarder dan router aktif. Router forwarder adalah router standby, itu dia memforward traffic. Di GLBP ini bisa dilewati ya, makanya disebut load balance. Jadi dua router bisa melewati. Bisa kita setting juga nanti di menu optionnya, ada round robin dan wake-nya. Oke, kita konfigurasi dasar saja. Topologinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada ISP, router 1, router 2. Ini adalah, anggaplah ini wilayah kita ya, router kita, router 2 kita. Kemudian ini adalah ISP. Oke, kita langsung konfigurasi. Konfigurasi terminal, hostname, ISP, internet, interface, gigabit 00, di address DHCP, show IP, interface bit, no sub, sorry. Kita tunggu untuk mendapatkan IP DHCP-nya. Oke, sudah dapat. Kita coba ping. Oke, reply. Kita aktifkan protokol domain lookup, IP domain lookup, untuk ping google.com. Oke, reply. Kita langsung masuk ke interface gigabit 01 yang menuju ke router kita, klien dari ISP. Gigabit 01, IP address misal 10.1.1.252 no sub. Oke, interface gigabit 0.
interface gigabit 02 untuk ke router 2. Kita beri IP address 20. Oke, nosat do show IP interface brief. Oke, lanjut kita kasih IP untuk router kita. Konfigurasi terminal, hostname R1, interface gigabit 00, interface yang ini, IP address 10.1.1.2. Oke, sip do show IP interface, interface gigabit 00 01 do show IP interface brief. Grouping 10.1.1. Oke, reply. Kita langsung saja setting IP gateway. Aktifkan domain lookup. Beri IP DNS server. Oke, kita lanjut konfigurasi ke router 2. Konfigurasi terminal, hostname R2, interface gigabit 00. Interface ini yang mengarah ke ISP. IP address 20. Nosat to show IP. Oke, kita coba ping. Do ping 20.1.1.1. Oke, reply. Langsung saja kita setting gateway, IP route gateway. Oke, aktifkan domain lookup. Beri DNS server. Oke, kita coba ping. Kita harus membuat NAT dulu terlebih dahulu di internet, di router ISP, agar router klien bisa terhubung ke internet. Kita setting interface outside dan inside interface. Interface gigabit 00 sebagai interface outside, NAT outside. Ini adalah interface outside yang terhubung ke internet. Oke, lanjut dengan kita setting interface gigabit 01 dan 02 sebagai inside interface. Interface gigabit 01, IP NAT inside. Interface gigabit 02, IP NAT inside. Oke, IP NAT inside source list 1 interface gigabit 00 overload. Kemudian kita buat akses list standar.
T1 permit any. Dicoba ping google.com. Oke, sudah reply. Duping google.com. Oke, sudah reply. Oke, kita akan lanjut konfigurasi untuk GLBP, Gateway Load Balance Protocol. Kita akan membuat sebuah virtual IP dengan IP 111.254. Kita akan masuk ke interface Gateway Load Balance, yaitu gigabit 01 dan gigabit 01 pada router 2 dan router 1. Interface gigabit 01 GLBP group 1 IP virtual yang akan kita tentukan 1.1.1.254. GLBP 1 prioritas, tentukan prioritas. Default priority adalah 100, prioritas tertinggi adalah akan menjadi active router, dan prioritas terendah adalah yang akan menjadi standby router. Kita beri 110 GLBP 1 preamp. Fungsinya adalah untuk mengambil alih bila mana priority router yang lain atau router yang meredundansi di bawah priority yang tertinggi, maka akan diambil alih. Atau bila mana ada priority yang terendah, maka dia akan mengambil alih. Oke, kita langsung masuk ke router 2. Oh, tadi kita dikonfigurasi di router 1, sekarang tadi konfigurasi di router 2, sekarang kita masuk ke router 1. Interface gigabit 01 GLBP 1 IP 254 GLBP 1 priority. Oke, tadi ini kita setting 110. Kita ini lebih tinggi karena router 1 akan saya jadikan sebagai active router, jadi saya setting 115. GLBP 1 preamp. Oke, kita coba cek do show IP interface brief, apa sudah ada IP. Oh, ternyata belum. Kita beri IP terlebih dahulu. IP address 1.1.1.1.255 0. Oke, 0 sub do show IP interface brief. Oke, kita beri IP terlebih dahulu. IP address 1.1.1.2. Nah, di sini yang harus ditekankan adalah dua router ini dengan interface yang menuju ke klien yang akan kita buat gateway load balance protokol adalah harus satu subnet IP. Karena jika berbeda protokol GLBP atau protokol ini tidak akan berfungsi. Karena ada fungsi utama dari protokol ini adalah satu router mati, maka satu router akan membackup dengan satu subnet IP yang sama. Jika berbeda tidak akan bisa. Oke, lanjut. Kita akan coba konfigurasi IP di satu kelas. Kita beri titik 2 yang untuk yang IP address di router 2 255. Oke, no sub do show IP interface brief. Oke, kita akan coba buat routing dinamik menggunakan EIGRP karena redundancy protokol akan mengecek melalui routing. Jika belum di root, maka tidak akan dikenali ya router sebelah-sebelahnya. Oke, kita harus merouting router EIGRP 100 network do show IP interface brief. Oke, network 10 1.1.0 20.1.1.0 network. Oke, router 1
do show IP interface brief. Oke, router EGRP 100, network 10.1.1.0, network 1.1.1.0, router EGRP 100, network 20.1.1.0, network 1.1.1.0. Oke, kita coba cek. Kita coba cek routingnya. Dulu EGRP ke show IP EGRP network. Oke, ini dia tangganya atau networknya. IP 1112 adalah pada router 2. Do show IP EGRP NAIC. Kita tampilkan tabel routing, maka akan seperti ini. So, IP root. Nah, ini sudah dikenali ya. IP 2020 1010 ini sudah ada routing table. Oke, sekarang kita coba cek konfigurasi load balance-nya. Do show GLDP. Oke, router 1 ini adalah sebagai aktif router. Kita cek do show IP, do show GLDP. Virtual IP in wrong subnet. Oh, sorry. Virtual IP in wrong subnet. Sorry, ini ada salah. So, IP SGB 01. Oh, ternyata ini /30. Salah pemirsa. Interface gigabit 01, gigabit 01, no IP address. IP address 11 atau 1.1.1.2.255 no. Oke, kemudian kita lihat ini do show IP interface gigabit 01 di subnet 24 ya, ini sudah benar. Oke, kita lihat lagi gigabit. Oke, ini udah di /24. Sekarang kita coba cek do show GLDP. Oke, ini sudah menjadi standby router ya. Dan ini do show GLDP. Ini akan menjadi aktif router. Oke, sekarang kita save konfigurasi dan kita akan coba tes. Copy running config, startup config. Copy running config, startup config. Copy running config, startup config. Oke, sekarang kita akan coba setting IP address pada switch untuk mengetes redundancy dari gateway router GLDP. EPA114 konfigurasi terminal interface RAM EPA114 sampai 15 NOSAT switch port mode access pilan. Kita akan membuat pilan akses untuk internet akses yang menuju ke router gateway.
VLAN 10 name internet. Oke, apply, exit, konfigurasi terminal, kita masuk lagi ke range interface, switch port, mode, access, switch port, access, VLAN 10, kita beri IP address pada VLAN 10, interface VLAN 10 nosat. Oke, IP address ini harus satu subnet juga ya dengan IP virtual, karena virtual IP ini akan menjadi gateway untuk switch atau klien LAN kita. 1.1.1.3 no. Oke, di show IP interface script. Oke, VLAN 10 sudah up dengan IP 1113. Kita coba ping, looping 1.1.1.254 ke gateway atau virtual IP. Oke, sudah reply. Sekarang kita coba tes untuk, anggaplah kita matikan router 1. Kita stop. Kita stop satu router. Oke, sekarang kita akan coba cek di router 2 statusnya. Apakah dia akan berubah menjadi aktif router. Oke, di sini sudah berubah ya. Sini sudah berubah. Setnya dari standby menjadi aktif. Sekarang kita coba cek. So, di LDP. Ya, di sini sudah menjadi aktif. Dan bila mana router yang down ini kembali up, dia akan pindah lagi ke router 1 yang menjadi aktif router atau master router. Oke. Kita juga bisa setting configuration terminal untuk mode load balance-nya. Interface gigabit 01 IL BP 1. Nah, di sini load balancing-nya ada host dependent, round robin, dan wake. Saya coba pakai round robin jadi seimbang antara satu router trafficnya. Round robin. Oke. Saat ini router 2 ini router backup adalah sebagai aktif router. Apakah ini masih bisa ping? Oke, kita coba buat routing EGRP dulu di switch EGRP 100. Oh, kita enable IP routing terlebih dahulu karena ini switch layer 3. Router EGRP 100 network 1.1.1.0. Oke, kita coba ping, looping. Kita coba ping langsung ke ISP, IPSP 10.1.1.1.1 10.1.1.1 apa bisa. Oke, reply. Kita ping ke 20.1.1.1. Ping to ping 20. Oke, reply juga ya. Sekarang kita ini coba hidupkan. Apa dia akan kembali menjadi aktif router? Oke, router 1 kita reconnect. Oke, status router 1 sekarang adalah speak menuju ke aktif. Kita tunggu. Speak adalah dia sedang berbicara atau mencari-cari status dari router lain. Jika status priority-nya adalah lebih rendah dari setting priority di router master atau aktif router ini, maka dia akan mengambil alih. Dengan komen seperti tadi, preempt adalah fungsinya untuk mengambil alih aktif router dengan melihat priority.
Oke, ini sudah. Oke, ini dari status listen ke aktif. Kita coba cek ya. Router 2 dari aktif ke speak. Oke, dari start aktif ke listen. Kita tunggu. Kita coba cek. So, QLBP. Oke, ini sudah aktif. Apakah dia akan menjadi standby si router 2 ini? Kita coba cek. So, QLBP. Nah, status dia sudah menjadi standby atau menjadi router standby, router backup ya. Sedangkan router 1 yang down tadi sudah kembali menjadi aktif router. Oke, kita setting juga load balancing optionnya pada router 1 dengan menggunakan round robin, konfigurasi terminal, interface gigabit 01, GL BP1, load balancing, round robin. Oke. Jika kita menampilkan show GLDP, GLDP read, maka akan tampil seperti ini. Oke. So GLDP read. Nah, ini dia statusnya. Gigabit 01 grup 1 forwardernya tidak tersedia, priority adalah 100, sedangkan ini kita setting priority adalah 110 sebagai aktif router. Statusnya aktif, address virtualnya adalah ini, aktif routernya adalah lokal, dan standby router adalah IP address dari router 2. Oke, sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.